Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ingin tampil cantik dan fashionable di hari spesial sudah jadi idaman kaum hawa. Rumah Busana Tria siap mewujudkan keinginan para wanita pecinta fashion yang menginginkan busana harga terjangkau namun tetap elegan dan mewah. Owner Rumah Busana Tria Gunawan mengatakan tahun ini rumah produksinya mengusung tema Raya Ceria yang menghadirkan busana selama Ramadan dan Lebaran. Dikatakannya Raya Ceria ini diusung karena selama 2 tahun ini Palembang terdampak pandemi COVID-19. Tria menyebutkan tahun ini Rumah Busana Tria menghadirkan 7 jenis desain busana seperti kaftan yang menggunakan bahan rayon twill dan rayon silk premium. Kemudian untuk busana atasan ada menggunakan silk Armani. Selain itu, Rumah Busana Tria juga menyediakan baju koko khusus lebaran berbahan katun dengan harga Rp250.000. Kemudian mukena ada 2 jenis bahan katun rayon dengan harga Rp250.000 dan baju koko khusus lebaran ada 7 jenis dari bahan katun Rp200.000 dan bahan silk jaguar premium harganya Rp700.000. Sedangkan untuk harga kaftan mulai dari Rp250.000 sampai Rp750.000. Khusus Ramadan dan Lebaran, Rumah Busana Tria memproduksi 490 potong kaftan dan 200 mukena. Temanya Raya Ceria. Kenapa itu Raya Ceria? Kita dalam hari raya itu sudah 2 tahun kan kita masa pandemi ini banyak yang mungkin yang tidak memakai baju lebaran atau tidak pergi ke tempat keluarga karena ketakutan dengan pandemi COVID-19 kan. Nah di tahun 2022 ini sepertinya kita sudah bisa berkumpul sama keluarga, jadi rasa ada keinginan untuk para yang senang dengan baju-baju, dengan fashionita ini kepingin mereka menampil dengan pakaian-pakaian yang seperti kita pakai sebelum tahun yang kena tahun pandemi 2 tahun kemarin kan. Nah, seperti itulah, jadi kita berharap bahwa di tahun 2022 ini peminat akan baju-baju Ramadan Lebaran ini semakin banyak karena mereka menyambut dengan gembira. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ofas Harizal Sarkomi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Bupati dan Wakil Bupatinya. Terima kasih Pak Bupati telah membangun jalan jalur ini dengan bagus. Saya menghaturkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa, Festival Ramadan Jajan Bukoan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dengan memukul beduk secara simbolis.
Pembukaan festival berlangsung di Museum Tekstil Palembang belum lama ini. Herman Deru mengatakan festival Ramadan bertema jajan bukuan merupakan kegiatan yang mulia dan strategis. Dia berharap kegiatan yang diinisiasi oleh Indonesia Council of Small Business Korwil Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Haji Samantati Fani Herman Deru mendorong pelaku usaha khususnya UMKM agar bisa naik kelas. Dia pun menyampaikan apresiasi kepada ICSB, TP PKK Sumsel dan IIPK Bank Sumsel Bubble yang ikut membantu para UMKM yang tengah kesulitan mencari tempat untuk menjajakan produknya saat bulan Ramadan. Iya, ini gagasan-gagasan sederhana, tapi betul-betul ini kegiatan yang sangat mulia. Fasilitasi kegiatan kecil, membina sehingga layak untuk dapat ditampilkan di tempat-tempat bergengsi sekalipun. Bisa minta untuk ICSB, IPK, PKK, beserta mitra-mitranya teruslah membantu seluruh pengusaha kecil menengah ini untuk dapat tampil sehingga mereka punya jiwa kompetisi yang luar biasa. Momennya apa? Ramadan ya. Sementara itu, Ketua ICSB Korwil Sumatera Selatan, Samantati Fani Herman Deru mengatakan, selama 17 hari pelaksanaan festival Ramadan ini, ada banyak kegiatan yang akan digelar, seperti lomba mewarnai, fashion show, demo memasak, dan beragam kegiatan lainnya. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpress.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan SAG, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh kehusukan dan mohon diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahumma fi ila kami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Faidawati, Kepala Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan yang penuh berkah ini agar kelak kita menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Jumiati, Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama membersihkan diri dengan mensucikan hati, memperbanyak ibadah agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik saat ini. Saya, Patrika Sari, Kepala Sekolah dari RA UNI, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk mengatasi banjir di Kota Palembang, pemerintah terus membangun kolam retensi. Kali ini pembangunan kolam retensi dilakukan di kawasan Jalan Lubuk Kawa, Kecamatan Sukarami. Pembangunan kolam retensi saat ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengendalikan banjir yang kerap melanda beberapa titik di Kota Palembang jika hujan lebat turun. Sehingga pemerintah melakukan pembangunan kolam retensi di beberapa titik yang kerap menjadi daerah langganan banjir. Terkait hal itu, Sekda Kota Palembang, Dr. Andes Ratudewa MSI, Rabu kemarin meninjau lokasi pembangunan kolam retensi di Jalan Lubuk Kawa, Kecamatan Sukarami. Dalam kesempatan itu, Ratudewa mengatakan lahan yang dipakai untuk kolam retensi seluas 4 hektar adalah milik warga yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumsel.
Untuk pembangunan kolam retensinya lanjut Dewa akan dilakukan oleh Balai Sungai Wilayah Sumatera 8. Sedangkan Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari mengatakan pembangunan kolam retensi ini diperkirakan dananya 57 miliar rupiah. Ditargetkan kolam retensi itu selesai dibangun. Bastari menambahkan dengan adanya kolam retensi ini diharapkan bisa mengatasi banjir di Kelurahan Sukarami, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Sukajaya. Saat ini lanjut dia Palembang sudah ada 46 kolam retensi sehingga kolam retensi di Sukarami merupakan kolam retensi ke-47. Diakui Bastari, jumlah kolam retensi di Palembang masih belum ideal. Berdasarkan studi dari ITB tahun 2004, kebutuhan kolam retensi di Palembang 77 kolam retensi. Sedangkan berdasarkan studi dari Bapeda tahun 2014, Palembang butuh 103 kolam retensi. Malah dalam studi terakhir oleh pihak Korea pada 2016, Palembang disebut butuh 140 kolam retensi. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfirman Sakarim, Asisten 1 Setda Kabupaten Musirawas Utara, mengucapkan selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi didampingi Wakapolres Kompol Hardiman dan perwira serta diikuti personil Polres Ogan Ilir turun bersama melakukan penggerebekan perjudian jenis sabung ayam. Penggerebekan dilakukan pada Sabtu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di Desa Bakung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Sedikitnya 5 orang dan 17 ayam diamankan, termasuk 24 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Menurut Kapolres, kegiatan penggerebekan ini lantaran adanya pengaduan masyarakat bahwa ada judi sabung ayam di Desa Bakung, Indralaya Utara, sehingga Polres Ogan Ilir menindaklanjutinya. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Iksan Baijuri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam melaksanakannya. Atas nama Kepala Kantor dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMP Negeri 2 Lubuk Linggau mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linggau bisa, Sependa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben Ronald P. Situmorang SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli.
Saya bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saya Sri Depi, sampai jumpa.